Kalau misalnya kita mendapatkan kesenangan atau sesuatu makanan atau apa saja, kita kan punya orang tua mungkin yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Kita ingin supaya ruh dan jiwa mereka mendapat yang kita rasakan, kesenangan. Nah, sebenarnya apa yang sedang kita hadapi, apakah kita dalam majelis seperti ini atau menghadapi hidangan ataupun apalah yang kita, enggak lama, waktunya sebentar, minta sama Allah, ya Allah, apa yang saya rasakan ini, yang saya senang hari ini, rasakanlah, berikanlah nikmatnya untuk mereka-mereka yang saya cintai, ya Allah, kepada Rasulullah, kepada ruh orang tua saya, kepada leluhur saya, nenek kakek kita semuanya, kaum muslimin muslimat yang sudah tiada, maka mereka itu akan merasakan nikmat yang kita berikan. Nah, tapi budaya yang seperti ini udah jarang orang untuk mengingat itu. Jadi inilah akhlak. Akhlak dengan sesama. Jangan kita berpikir yang dohir aja. Karena mereka itu tidak bisa berbuat untuk dirinya, tapi masih bisa berbuat untuk kita, berdoa untuk kita masih. Tetapi kita memberikan itu bukan karena kita mau apa yang kita harapkan dari mereka, bukan itu, tapi karena apa, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik karena perintah Allah. Jadi berbuat baik itulah dia, bukan hanya yang zahir, yang batin itu banyak yang bisa kita lakukan. Walaupun kita duduk di rumah, walaupun kita yang punya hanya apa, tapi rasa senang itu tidak dengan ukuran benda. Begitu kita mendapat sesuatu yang bisa kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, senang hati kita, lapang dada, ya Allah, ampuni saya. Kita kalau dikasih kesenangan itu, jangan kita pikir besok akan dapat senang lagi, khawatir. Karena apa? Ini ujian rasa ini. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya. Barangkali dulu mereka pernah merasakan yang seperti ini, lupa bersyukur atau apa. Untuk orang tua kita, ampuni mereka ya Allah. Berikan doa. Nggak lama, hanya tapi kita ingat kepada Allah. Nah, inilah harus tumbuh cinta. Bagaimana berdoa kalau nggak ada cinta? Kalau ada kebencian atau nggak ada rasa sayang? Alhamdulillah. Jadi yang saya khawatir di zaman kita ini masih banyak yang mengingat, yang orang mencari walaupun kekurangan tapi masih merasa kehausan dengan ilmu Allah, mencari. Yang kita khawatirkan kalau kita sudah senang dengan keadaan yang meninggalkan mencari ilmu Allah, mencari cahaya. Jadi generasi kita ini masih, alhamdulillah, walaupun bagaimana hancurnya, masih ada beberapa. Tetapi dalam sisi ruh, ini kehancuran yang luar biasa. Sudah. Bagaimana kehancuran yang luar biasa? Karena manusia tidak paham dengan perkataan Allah.
Jadi contoh ini seperti ini. Walaupun yang menyampaikan itu ruh dari kayangan, dari langit. Nah, misalnya, oh ini nanti akan terjadi gunung meletus, akan banyak gunung-gunung meletus, dibilang. Pikiran kita arahnya kemana? Gunungnya meletus. Oh kalau gitu berarti meledak sana, meledak sini, meledak, begitu kan dalam pikiran kita. Nah, jadi walaupun yang menyampaikan itu adalah dari ruh langsung, tidak dijelaskan maksud gunung itu apa. Ingat kan gunung itu apa? Gunung itu pasaknya bumi. Jadi pasaknya agama itu adalah orang-orang yang berilmu, para guru-guru ngaji, para ulama-ulama yang pandai, ulama-ulama apa namanya, ilmu, segala ilmu lah. Nah itu gunung. Jadi kalau meletus artinya apa? Hancur. Akan banyak yang hancur. Nah, ini setelah ini akan banyak yang hancur. Hancurnya oleh apa? Oleh keadaan. Jadi gunung hancur tadi itu disebabkan oleh keadaan nafsu yang bergejolak. Karena tidak sesuai dengan kemauannya, yang di sini begitu juga, hancurlah, marah, hancur. Kemarahan-kemarahan itulah yang menghancurkan gunung-gunung tadi. Jadi karena apa? Lupa kalau yang mengatur semua skenario itu adalah Allah. Jadi kita jangan sampai terpancing itu, ya, dengan kemarahan-kemarahan itu. Tasbihlah, kita mohon kepada Allah yang terbaik, tetapi akhir kejadian semua di tangan Allah. Ada yang masih bingung nggak dengan ini, yang dikatakan ketentuan Allah, dengan apa yang terjadi? Ada pertanyaan?